Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop. Jadi di sini saya ingin melanjutkan terkait bab keduanya ya. Ini mengenai VI network, yaitu tentang pembahasan white papernya ya. Jadi untuk bab pertamanya itu kalian bisa cek di link deskripsi maksudnya di kolom deskripsi. Di situ kalian bisa cek, di situ saya sediakan linknya, kalian bisa klik dan kalian akan diarahkan ke penjelasan dari awalnya ya. Untuk bab pertamanya, kalau ini yang saya buatkan video bab keduanya ya. Mengapa mengapa saya buat maksudnya bab 1, bab 2 dan seterusnya gitu ya. Dikarenakan penjelasan di white papernya sangatlah panjang sekali dan tidak bisa dibuat secara keseluruhan karena sangat memakan waktu yang sangat lama lah ya. Jadi makanya saya potong-potong ya. Untuk ini bab keduanya, nanti bab ketiganya lagi. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum lanjut lah, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru kalian adalah orang pertama mendapatkan notifikasinya. Jadi oke. Jadi saya tadi sudah menyalinnya ya. Sudah menyalin untuk pembahasan kelanjutan di white papernya ini ya. White papernya PI Network, di situ saya sudah salin di salah satu aplikasi dan aplikasi ini akan menerjemahkannya ya, atau akan membacakan terkait isi dari white papernya ya mengenai PI Network. Jadi oke, daripada saya banyak cincau, saya langsungkan saja ya untuk penjelasannya seperti ini ya. Tingkat penambangan dasar Oke. Kurang jelas. Oke, kita ulang. tingkat penambangan dasar seluruh sistem Pramainet. Setiap pionir yang aktif menerima setidaknya tingkat penambangan dasar luas sistem B. Artinya, jika seksama dengan 0 dan X sama dengan 0 dalam rumus penambangan di atas, maka M sama dengan B. Bagaimanapun, total tingkat penambangan pionir adalah kelipatan dari tingkat penambangan dasar di seluruh sistem. Nilai B telah ditentukan sebelumnya sebelum mainnet, dan seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, hanya berubah 5 kali. Pasokan maksimum tidak ditentukan karena kemajuan dinamis dari mekanisme penambangan pramainet, MIS. Seberapa besar jaringan dan seberapa cepat jaringan mencapai acara separuh berikutnya, itu hanya akan ditentukan ketika B turun ke 0. Namun, seperti yang dijelaskan di bagian berikutnya, nilai B di mainnet dihitung secara real-time, menyesuaikan secara dinamis berdasarkan total pasokan pi tahunan dan total koefisien penambangan di semua pionir. Pasokan pi terbatas di mainnet. Hadiah lingkaran keamanan. Algoritma konsensus pi bergantung pada grafik kepercayaan global, yang dikumpulkan dari jutaan lingkaran keamanan yang terjalin dari masing-masing pionir. Dengan demikian, seorang pionir dihadiahi pi tambahan per jam untuk setiap koneksi lingkaran keamanan baru yang valid, hingga 5 koneksi semacam itu. Lingkaran keamanan sangat penting bagi keamanan blockchain pi sehingga hadiah lingkaran keamanan meningkatkan total tingkat penambangan pionir dalam 2 cara. Dengan langsung menambahkan ke tingkat penambangan dasar pionir individu I, dan dengan meningkatkan hadiah tim rujukan, jika ada. Faktanya, lingkaran keamanan penuh, yaitu memiliki setidaknya 5 koneksi yang valid, menggandakan tingkat penambangan dasar pionir individu dan hadiah tim rujukan. Hadiah tim rujukan. Perintis juga dapat mengundang orang lain untuk bergabung dengan Pi Network dan membentuk tim rujukan mereka. Pengundang dan orang yang diundang berbagi bagian yang sama dari hadiah bonus tim rujukan, yaitu peningkatan 25% untuk tarif penambangan dasar masing-masing pionir, setiap kali keduanya menambang secara bersamaan. Perintis menambang lebih banyak pi per jam dengan setiap anggota tim rujukan menambang secara bersamaan.
Penghargaan tim rujukan ini mengakui kontribusi pionir terhadap pertumbuhan jaringan dan distribusi token Pi. Formula penambangan mainnet. Tujuan dari fase mainnet adalah untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam desentralisasi dan utilitas, memastikan stabilitas dan umur panjang, dan mempertahankan pertumbuhan dan keamanan. Formula baru, seperti yang tertulis di bawah ini, mendorong kontribusi yang lebih beragam dari perintis untuk mendukung tujuan mainnet ini sambil mempertahankan insentif untuk mengamankan dan mengembangkan jaringan. Seperti sebelumnya, ini adalah meritokratis dan dinyatakan sebagai tingkat di mana pionir menambang pi per jam. M sama dengan I, B, L, S plus E, I, plus N, I, plus A, I, plus X, B, di mana M adalah total tingkat penambangan pionir. I adalah tingkat penambangan dasar pionir individu. B adalah tingkat penambangan dasar seluruh sistem, disesuaikan berdasarkan kumpulan pi yang tersedia untuk didistribusikan selama periode waktu tertentu. L adalah hadiah penguncian, yang merupakan komponen baru dari tarif penambangan dasar pionir individu. S adalah hadiah lingkaran keamanan, yang merupakan komponen dari tingkat penambangan dasar pionir individu dari koneksi lingkaran keamanan yang valid dengan cara yang sama seperti dalam formula penambangan pramainet. E adalah hadiah tim referensi dari anggota tim referensi aktif dengan cara yang sama seperti pada formula penambangan pramainet. N adalah hadiah node. A adalah hadiah penggunaan aplikasi Pi. Dan X adalah jenis kontribusi baru yang diperlukan untuk ekosistem jaringan di masa depan, yang akan ditentukan kemudian, tetapi juga akan dirancang sebagai kelipatan B. Singkatnya, S dan E tetap sama seperti pada formula penambangan pramainet, sementara hadiah baru seperti L, N dan A telah ditambahkan ke formula saat ini. L ditambahkan sebagai bagian dari I, N dan A ditambahkan sebagai hadiah tambahan yang dihitung berdasarkan I. Dengan kata lain, jaringan masih menghargai pertumbuhan melalui E dan keamanan melalui S, sambil memberi insentif pada kontribusi pionir untuk menjalankan node untuk desentralisasi melalui N. Menggunakan aplikasi untuk pembuatan utilitas melalui A, dan mengunci stabilitas terutama selama tahun-tahun awal melalui L. Selanjutnya, jenis penghargaan baru untuk pionir hingga X di masa mendatang dapat ditambahkan untuk membangun ekosistem yang berfungsi penuh. Seperti penghargaan bagi pengembang pionir yang membuat aplikasi Pi yang sukses. B terus eksis dalam jangka waktu yang lama sambil memiliki batas tahunan untuk memastikan umur panjang pertumbuhan jaringan sambil mempertahankan kelangkaan. Faktanya, semua hadiah dapat diekspresikan dalam B sebagai berikut. Di sini, I, B, L, S sama dengan B plus SB, plus LB. SB sama dengan 0,2, min, sek, 5B, di mana sek adalah jumlah koneksi lingkaran keamanan yang valid. EI sama dengan X 0,25 IB. L, S di mana X adalah jumlah anggota tim rujukan yang aktif. LB sama dengan IT LP, log N, B, di mana IT adalah pengali yang sesuai dengan durasi penguncian. LP adalah proporsi Pi yang ditambang pionir di mainnet yang dikunci dengan maksimum 200%, dan N adalah jumlah total sesi penambangan pionir sebelum sesi penambangan saat ini. NI sama dengan node garis bawah faktor tuning garis bawah faktor I, di mana node garis bawah faktor sama dengan percen garis bawah optime garis bawah last garis bawah 1 garis bawah days optime garis bawah faktor plus port garis bawah open garis bawah faktor plus CPU garis bawah faktor, di mana
Ultime garis bawah faktor sama dengan persen garis bawah ultime garis bawah last garis bawah 90 garis bawah days plus 1.5 asterisk percen garis bawah ultime garis bawah last garis bawah 360 garis bawah days 360 sampai 90 plus 2 asterisk percen garis bawah ultime garis bawah last garis bawah 2 garis bawah years plus 3 asterisk percen garis bawah ultime garis bawah last garis bawah 10 garis bawah years. Port garis bawah open garis bawah faktor sama dengan 1 plus persen garis bawah ports garis bawah open garis bawah last garis bawah 90 garis bawah days plus 1,5 asterisk percen garis bawah ports garis bawah open garis bawah last garis bawah 360 garis bawah days plus 2 asterisk persen garis bawah ports garis bawah open garis bawah last garis bawah 2 garis bawah years plus 3 asterisk percen garis bawah ports garis bawah open garis bawah last garis bawah 10 garis bawah years. CPU garis bawah faktor sama dengan 1 plus AVG garis bawah CPU garis bawah count garis bawah last garis bawah 90 garis bawah days plus 1,5 asterisk AVG garis bawah CPU garis bawah count garis bawah last garis bawah 360 garis bawah days plus 2 asterisk AVG garis bawah CPU garis bawah count garis bawah last garis bawah 2 garis bawah years plus 3 asterisk AVG garis bawah CPU garis bawah count garis bawah last garis bawah 10 garis bawah years 4. Percen garis bawah ultime garis bawah last garis bawah asterisk garis bawah days years adalah persentase dari asterisk periode waktu terakhir ketika masing-masing node aktif dan dapat diakses oleh jaringan. Persen garis bawah port garis bawah buka garis bawah terakhir garis bawah asterisk garis bawah hari tahun adalah persentase periode waktu asterisk terakhir ketika port dari masing-masing node terbuka untuk konektivitas ke jaringan. AVG garis bawah CPU garis bawah count garis bawah last garis bawah asterisk garis bawah days years adalah CPU rata-rata yang disediakan oleh masing-masing node ke jaringan selama asterisk periode waktu terakhir. Tuning garis bawah faktor adalah faktor statistik yang menormalkan node garis bawah faktor ke angka antara 0 dan 10. AI asterisk sama dengan catatan garis bawah cross garis bawah ups. Clock time garis bawah span garis bawah per garis bawah F garis bawah yesterday garis bawah in garis bawah seconds. Kurung kurawal tutup. Kurung siku tutup. Clock. 0,8 AVG garis bawah daily garis bawah time garis bawah cross garis bawah ups garis bawah last garis bawah 30 garis bawah days plus 0,6 AVG garis bawah daily garis bawah time garis bawah cross garis bawah ups garis bawah last garis bawah 90 garis bawah days plus 0,4 AVG garis bawah daily garis bawah time garis bawah cross garis bawah ups garis bawah last garis bawah 180 garis bawah days plus 0,2 AVG garis bawah daily garis bawah time garis bawah cross garis bawah ups garis bawah last garis bawah 1 garis bawah year plus 0,1 AVG garis bawah daily garis bawah time garis bawah cross garis bawah ups garis bawah last garis bawah 2 garis bawah year. Saya time garis bawah span garis bawah per garis bawah F garis bawah yesterday garis bawah in garis bawah seconds adalah untuk setiap aplikasi Pi. Jumlah total waktu dalam detik yang dihabiskan oleh Pioneer menggunakan aplikasi pada hari sebelumnya. Sigma garis bawah cross garis bawah ups merangkum nilai logaritmik dari time garis bawah span garis bawah per garis bawah F garis bawah yesterday garis bawah in garis bawah seconds dari semua aplikasi Pi. AVG garis bawah daily garis bawah time garis bawah cross garis bawah ups garis bawah last garis bawah asterisk adalah waktu harian rata-rata dalam detik yang dihabiskan oleh Pioneer di semua aplikasi Pi secara agregat selama periode waktu asterisk terakhir. Asterisk perhatikan bahwa ketika salah satu fungsi logaritma mengembalikan nilai yang tidak ditentukan atau nilai di bawah 0, yaitu ketika input ke fungsi logaritma di bawah 1, rumus menyetel ulang nilai fungsi logaritmik menjadi 0 untuk menghindari imbalan penambangan negatif atau kesalahan dalam fungsi. XB akan ditentukan di masa mendatang berdasarkan jenis kontribusi baru.
tetapi akan menjadi kelipatan B dan disimpan dalam batas persediaan tahunan bersama dengan hadiah lainnya. Seperti yang ditunjukkan di atas, ekspresi S dan E tetap sama seperti pada formula penambangan pra-mainnet, dan tidak akan dijelaskan lebih lanjut di sini. Selanjutnya kita akan fokus menjelaskan perubahan B, perubahan I sampai L, dan penambahan N dan A. Tingkat penambangan dasar seluruh sistem. Seperti pada pre-mainnet mining, semua istilah dalam rumus mining mainnet di atas dapat dinyatakan dalam pi per jam dan didesain menjadi kelipatan B. Oleh karena itu, persamaan juga dapat ditulis ulang seperti di bawah ini. Setiap perintis dapat menambang setidaknya tingkat penambangan dasar seluruh sistem setiap hari, dan akan dapat menambang pada tingkat yang lebih tinggi jika mereka juga memiliki jenis kontribusi lain yang dihitung sebagai kelipatan B. M sama dengan B, 1 plus S plus L, 1 plus N plus E plus A plus X. Tidak seperti dalam penambangan pra-mainnet. B dalam penambangan mainnet seperti pada rumus di atas tidak lagi konstan di semua perintis pada titik waktu tertentu, tetapi dihitung secara waktu nyata dan disesuaikan secara dinamis berdasarkan batas pasokan tahunan. Mengingat batas pasokan tahunan, tidak mungkin untuk mempertahankan B konstan seperti pada periode pra-mainnet karena tidak dapat diprediksi berapa banyak setiap pionir menambang dan berapa banyak pionir yang aktif menambang selama periode waktu tertentu. Model pra-mainnet dirancang untuk mendorong pertumbuhan selama tahun-tahun awal untuk membootstrap jaringan. Saat jaringan mencapai skala tertentu, jaringan juga perlu memastikan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerbitan token secara eksponensial melalui pertumbuhan jaringan eksponensial dan tingkat penambangan yang konstan tidak masuk akal lagi. Pergeseran B dari konstan menjadi disesuaikan secara dinamis sepanjang tahun dihasilkan dari kebutuhan untuk memberi insentif pada kontribusi pionir secara meritokratis tetapi juga untuk menjaga total imbalan dalam batas. Jadi, untuk menyelesaikan masalah batas tahunan sambil memastikan keadilan bagi siapapun yang menambang pi, B pada hari tertentu dalam tahun dihitung sebagai berikut. Di sini satu hari didefinisikan sebagai 24 jam terakhir sebelum saat pionir memulai sesi penambangan baru. Oleh karena itu, pionir yang berbeda akan memiliki hari yang sedikit berbeda relatif terhadap waktu penambangan mereka. Dan dengan demikian, berpotensi menjadi B yang sedikit berbeda berdasarkan perhitungan di bawah ini. Setiap B pionir dari hari mereka tetap konstan selama sesi penambangan mereka, yaitu selama 24 jam berikutnya sejak mereka memulai sesi penambangan mereka. B dihitung sebagai berikut. Bagilah sisa pasokan pi tahun ini dengan jumlah hari yang tersisa dalam setahun untuk mendapatkan pasokan garis bawah hari berdasarkan sisa pasokan tahunan. Tambahkan kelipatan B dari semua perintis yang aktif menambang dalam 24 jam terakhir, yang mewakili beragam set kontribusi perintis dalam rumus penambangan mainnet di atas untuk mendapatkan jumlah garis bawah off garis bawah B garis bawah kelipatan seluruh jaringan untuk periode 24 jam itu. Dan lebih lanjut bagi D garis bawah supply dengan sub garis bawah off garis bawah B garis bawah multiples dan 24 jam untuk mendapatkan B dari sesi penambangan tertentu. Oleh karena itu, untuk hari tertentu dalam setahun, B sama dengan persediaan garis bawah hari, jumlah garis bawah kelipatan garis bawah B garis bawah kelipatan, 24 jam. Di bawah kerangka kerja ini, B pada hari yang berbeda dalam setahun akan berbeda tergantung pada berapa banyak perintis yang ditambang dalam 24 jam terakhir serta apa dan berapa banyak kontribusi yang mereka berikan untuk menerima A kelipatan tambahan B dengan menjalankan node menggunakan aplikasi utilitas atau penguncian, DEL. Model ini juga mengatasi ketidakpastian apapun dengan memiliki XB, jenis imbalan kontribusi masa depan untuk perintis, dalam rumus. Terlepas dari berapa banyak X akan menjadi
itu akan disimpan dalam batas pasokan tahunan yang sama tanpa meningkatkan total pasokan dan hanya akan mempengaruhi pembagian hadiah di antara berbagai jenis kontribusi. Mekanisme dinamis ini memungkinkan pionir sendiri dengan cara yang terdesentralisasi untuk memastikan bahwa 1. Penghargaan tidak melebihi batas pasokan tahunan. 2. Distribusi pasokan tahunan tidak berakhir di awal tahun. Dan 3. Imbalannya dibagi secara meritokratis. Untuk tujuan ilustrasi, anggaplah hanya ada 2 pionir pada hari tertentu dan B adalah tingkat penambangan. Dinyatakan dalam pi hari untuk ilustrasi ini konstanta selama sesi penambangan pionir tertentu, tetapi disesuaikan secara dinamis di hari yang berbeda. Pionir 1 tidak memiliki keterlibatan aplikasi A sama dengan 0, tidak mengoperasikan node N sama dengan 0, tidak memiliki koneksi keamanan S sama dengan 0, dan tidak memiliki anggota tim rujukan yang aktif E sama dengan 0. Mereka berada di sesi penambangan ke-11 N sama dengan 10, dan mengunci 100% dari pi yang ditambang, LP sama dengan 1, selama 3 tahun, IT sama dengan 2. Tingkat penambangan pionir 1 pada hari ini adalah M1 sama dengan I, B, L, S plus 0 plus 0 plus 0, atau M1 sama dengan B plus 2, 1, log, 10, B plus 0, atau M1 sama dengan 3B. Pionir 2 tidak memiliki keterlibatan aplikasi A sama dengan 0, tidak mengoperasikan node N sama dengan 0, tidak memiliki penguncian L sama dengan 0, dan tidak memiliki anggota tim rujukan yang aktif E sama dengan 0. Mereka memiliki lingkaran keamanan penuh. Tingkat penambangan pionir 2 pada hari ini adalah M2 sama dengan I, B, L, S plus 0 plus 0 plus 0, atau M2 sama dengan B plus 0 plus 0,2, min, sek, 5, B, atau M2 sama dengan B plus 0,2, 5, B, atau M2 sama dengan 2B. Di sini, total pi yang akan ditambang di seluruh jaringan pada hari ini sama dengan M1 plus M2 sama dengan 5B. Mari kita asumsikan ada 500 pi dan 50 hari tersisa dalam setahun. Oleh karena itu, total pi yang tersedia untuk ditambang hari ini sama dengan 500 pi, 50 hari sama dengan 10 pi, hari. Memecahkan B berdasarkan 2 persamaan di atas. 5B sama dengan 10 pi, B sama dengan 2 pi, hari, atau 0,083 pi per jam. Dengan demikian, pionir 1 dan 2 akan memiliki tingkat penambangan aktual sebagai berikut. M1 sama dengan 3, 2 pi, hari sama dengan 6 pi, hari, atau 0,25 pi per jam. M2 sama dengan 2, 2 pi, hari sama dengan 4 pi, hari, atau 0,17 pi per jam. Tingkat pertambangan basis perintis. Sebagai perbandingan, tingkat penambangan dasar pionir individu dalam formula penambangan pra-mainnet hanya mencakup tingkat penambangan dasar seluruh sistem dan hadiah lingkaran keamanan. Di mainnet, komponen baru, hadiah penguncian, ditambahkan ke tingkat penambangan dasar pionir individu I. Hadiah penguncian L, bersama dengan tingkat penambangan dasar seluruh sistem B dan hadiah lingkaran keamanan S, merupakan tingkat penambangan dasar perintis I. Sejak I digunakan sebagai masukan untuk menghitung semua hadiah lainnya, sebagai hasilnya, lingkaran keamanan dan hadiah penguncian meningkatkan total tingkat penambangan pionir dengan 1. Dengan menambahkan langsung ke tingkat penambangan dasar pionir individu dan 2. Dengan meningkatkan hadiah tim rujukan apapun hadiah node N, dan hadiah penggunaan aplikasi A. Hadiah penguncian. Di mainnet, hadiah penguncian dimaksudkan untuk mendukung ekosistem yang sehat dan lancar serta mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Sementara jaringan meningkatkan ekonomi dan menciptakan permintaan. Ini adalah mekanisme makroekonomi terdesentralisasi yang penting untuk memoderasi pasokan yang beredar di pasar, terutama di tahun-tahun awal pasar terbuka ketika utilitas sedang dibuat.
Salah satu tujuan penting dari jaringan Pi adalah untuk menciptakan ekosistem aplikasi berbasis utilitas. Transaksi barang dan jasa nyata dalam ekosistem. Bukan hanya perdagangan spekulatif. Dimaksudkan untuk menentukan utilitas Pi. Saat kami meluncurkan fase jaringan tertutup mainnet, salah satu area fokus utama adalah mendukung dan menumbuhkan komunitas pengembang aplikasi Pi dan memelihara lebih banyak aplikasi Pi untuk tumbuh. Sementara itu, perintis dapat memilih untuk mengunci Pi mereka untuk membantu menciptakan lingkungan pasar yang stabil agar ekosistem menjadi matang dan agar lebih banyak aplikasi Pi muncul dan menyediakan kasus PEN. Gunaan yang menarik untuk membelanjakan Pi, untuk pada akhirnya menciptakan permintaan organik melalui utilitas. Rumus hadiah penguncian dicetak ulang di sini. L, B, sama dengan IT, LP, log N, B. Di mana IT adalah pengganda periode waktu penguncian dari B. 0 IT sama dengan 0. 2 minggu IT sama dengan 0,1. 6 bulan IT sama dengan 0,5. 1 tahun IT sama dengan 1. 3 tahun IT sama dengan 2. LP adalah pengalih persentase penguncian dari B. Di mana persentase penguncian adalah jumlah penguncian atas saldo mainnet yang ditransfer dari imbalan penambangan sebelumnya, LP, dan pengganda persentase penguncian adalah sebagai berikut. 0% LP sama dengan 0. 25% LP sama dengan 0,25. 50% LP sama dengan 0,5. 90% LP sama dengan 0,9. 100% LP sama dengan 1,0. 150% LP sama dengan 1,5. 200% LP sama dengan 2. Log N adalah nilai logaritmik dari jumlah total sesi penambangan sebelumnya N. Perintis akan memiliki kesempatan untuk secara sukarela mengunci Pi mereka untuk mendapatkan hak menambang dengan harga yang lebih tinggi. Pertama-tama, prasyarat dari hadiah penguncian adalah bahwa pionir harus aktif menambang. Tanpa menambang di tempat pertama, tidak akan ada hadiah penguncian untuk sesi penambangan yang tidak aktif, bahkan jika Pi terkunci. Seperti yang dinyatakan dalam rumus di atas, semua yang dilakukan lokup adalah memberikan pengganda ke B. Jadi tidak akan ada hadiah lokup jika B adalah 0, yang berarti pionir tidak menambang. Kedua, lokup reward berhubungan positif dengan kontribusi lokup, yaitu durasi periode lokup time it, dan jumlah lokup. Namun jumlah penguncian dihitung berdasarkan persentase total Pi yang ditambang LP pionir. Pi maksimum yang dapat dikunci oleh pionir adalah 2 kali lipat dari saldo mainnet mereka yang ditransfer dari penambangan sebelumnya di aplikasi seluler, LP, yaitu 200% LP. Alasan memiliki jumlah penguncian maksimum 2x dari saldo mainnet, LP, yang ditransfer adalah untuk 1. Mencegah eksploitasi hadiah penguncian dan 2. Lebih lanjut mendorong kontribusi lain ke ekosistem Pi, seperti lebih meningkatkan penambangan, menjalankan node, dan menggunakan aplikasi. Ini, dalam arti tertentu, menguntungkan perintis yang menambang dan membuat jenis kontribusi lain ke jaringan. Ketiga, Log N menawarkan insentif penguncian yang lebih tinggi kepada perintis yang memiliki sejarah penambangan yang panjang dan mungkin saldo besar yang dapat ditransfer untuk dikunci. Sementara formula hadiah penguncian umumnya mendukung kesetaraan dengan memperhitungkan bukan jumlah absolut tetapi persentase dari saldo yang ditransfer. LP, yang memungkinkan akun yang lebih kecil dengan riwayat penambangan pendek untuk mengunci jumlah kecil namun menerima pengganda hadiah penguncian yang sama dengan yang besar. Akun, kita perlu menambahkan faktor log N, yang memperhitungkan penambang dengan sejarah penambangan yang panjang. Untuk mengimbangi bias yang mendukung pionir dengan saldo kecil dan memberikan insentif yang cukup untuk pionir sejarah panjang dengan saldo lebih besar. Namun, efek riwayat penambangan pada hadiah penguncian juga perlu dibatasi. Jadi, rumus tersebut menerapkan logaritma ke jumlah sesi penambangan sebelumnya N. Misalnya, jika seorang pionir menambang hampir setiap hari selama 3 tahun terakhir,
Total sesi penambangan sebelumnya N akan menjadi sekitar 1000. Dalam skenario ini, log 1000 sama dengan 3. Menambahkan pengganda lain ke B dalam hadiah penguncian mereka. Ingatlah bahwa untuk mencapai imbalan penguncian yang berarti bagi pionir dengan riwayat penambangan yang lama, jumlah pi yang harus mereka kunci jauh lebih banyak daripada akun yang lebih kecil. Butuh manu ading inilah. Oke, terkait informasi white paper mengenai project PI Network ini saya cukupkan sekian sampai di sini saja ya. Dan masih ada lanjutannya di bab 3 lagi ya. Jadi ini sangat penting sekali agar kita lebih lagi mengenal project PI Network ya. Kita harus menyimak dari bab 1 dan bab 2 ya untuk video ini. Dan untuk bab 3-nya ada di kolom deskripsi. Sudah saya sediakan linknya. Kalian bisa cek untuk kelanjutannya ya. Jadi terima kasih ya sudah mengunjungi channel saya tentunya. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa dari kalian semua untuk like terlebih dahulu dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru terkait informasi-informasi penting mengenai PI Network ya tentunya. Kalian adalah orang pertama mendapatkan notifikasinya ya. Jadi oke. Belum agar kalian lebih paham lagi, maksud saya untuk bab ke pertamanya, bab ke-1-nya ada di kolom deskripsi. Kalian bisa cek juga ya agar keseluruhannya kalian bisa tonton dan kalian tidak gagal paham ya untuk menyimak penjelasan awal sampai akhir mengenai white papernya PI Network ini ya. Jadi oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.